Lapar. Agni mengangguk cepat kemudian memberikan sendok untuk Justin. Dia tampaknya tidak peduli penampilannya kali ini, hanya karena semangkuk bubur suasana hati wanita itu berubah sebaik itu. Justin tersenyum tipis kala Agni merapikan rambutnya asal, sepertinya memang kelaparan dan tidak makan lebih dari 3 hari. Melihat Agni pagi ini, Justin kembali terbayang dengan apa yang dia lakukan tadi malam. Sungguh itu adalah hal paling keji yang pernah Justin perbuat pada wanita. Penyesalan itu kian membekas, apalagi ketika melihat Agni terlihat santai dan biasa saja seakan tidak ada masalah sama sekali. Kenapa cuma dilihat? Kenyang atau mau makan yang lain? Justin tertawa sumbang seketika, dia benar-benar tidak kuasa menahan diri kala Agni melontarkan pertanyaan sederhana namun seakan menyerahkan diri pada Justin pagi ini. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan Agni, hanya saja memang otak Justin yang tidak jernih sama sekali. Makan kamu boleh? Menyesal sekali dia bertanya, Agni terdiam dan kembali menikmati sarapannya dengan perasaan yang tiba-tiba gugup seakan baru sadar jika pria yang berada di hadapannya sejak beberapa menit yang lalu ini adalah Justin. Berusaha secepat mungkin menghabiskan sarapannya hingga Justin justru berpikir Agni tidak akan kenyang pagi ini. Padahal, saat ini Agni tengah berusaha untuk cepat karena memang pandangan Justin hanya terpaku padanya. Terlalu cepat dia makan, sendoknya bahkan terjatuh ke lantai dan hal itu berhasil membuat Justin terbahak. Seakan tidak ada habisnya cara untuk membuat Agni malu pagi-pagi begini, entah karena tadi malam selesai bermain dengan emosi atau memang dia menyukai Agni yang begini. Agni menggigit bibir bawahnya, dengan tatapan mata setajam itu bisa disimpulkan jika Justin sudah merusak suasana hati Agni hingga ke akar-akarnya. Akan tetapi, bagi Agni ini bukan masalah besar. Dia terbiasa dengan bulian semacam ini ketika di bangku sekolah. Memilih diam dan tidak peduli meski Justin tengah menjadikannya hiburan saat ini. Agni menunduk dan tengah berusaha menganggap Justin pajangan. Tangannya hampir berhasil meraih sendok yang tergeletak di lantai namun tanpa Agni duga, Justin membuat sendok itu semakin jauh dengan satu kali tendangan. Ceka, kakinya tidak pernah sekolah ya? Tidak ada sopan santunnya heran, gerutu Agni sekesal itu, andai saja dia tidak sedang lapar mungkin sudah memilih pergi saat ini juga. Akan tetapi, buburnya masih tersisa setengah dan perut Agni tidak bisa diajak kompromi. Kotor. Benar juga, memang faktanya jelas kotor. Akan tetapi di mata Agni sebenarnya tidak sama sekali. Akan tetapi dia berusaha untuk terlihat biasa saja walau sedikit malu. Iya memang kotor, aku ambil sendoknya bukan buat dipakai lagi. Lalu untuk apa? Ya diambil biar tidak kerja 2 kali nanti. Agni mengelak padahal memang sejak awal dia mengambil sendok itu adalah untuk dia gunakan kembali. Oh iya, alasan saja. Padahal mau kamu pakai, kan? Terserah Justin saja, Agni tidak ingin memperpanjang masalah dan memilih diam kemudian menerima sendok baru yang Justin berikan. Posisi duduk Agni yang juga membungkuk masih menjadi alasan Justin tidak melepaskan Agni dari pandangannya. Tidak hanya posisi, makanannya harus diperhatikan, Justin. Mendadak Justin terpikir akan ucapan Kenny tadi malam, niatnya ingin membuat Agni hamil tampaknya memang sudah benar-benar setulus itu. Secepat mungkin Justin memberikan bubur miliknya untuk Agni segera. Heh, kamu masih dalam masa pertumbuhan, jadi harus makan banyak, ucap Justin kemudian seraya mengacak rambut halus Agni. Rambut yang biasanya membuat Justin selalu berdesir setiap Agni menggerainya dan menutupi pundak mulusnya. Tapi aku sudah kekenyangan,
ucap Agni jelas-jelas menolak karena memang dia merasa perutnya sudah terasa padat dengan bubur ayam itu. Belum, Agni. Jangan khawatir berat badanmu bertambah karena aku semakin suka. Tidak hanya sekadar berucap, Justin juga berkedip dan hal itu membuat Agni mengerjap seketika. Justin terlalu baik atau bagaimana, padahal dia saja belum makan sedikit pun dan rasanya tidak mungkin perut pria itu terasa kosong. Bukan masalah itu, tapi memang Eeug. Tuh dengar sendiri, kenyang, Justin. Untuk perkara ranjang mungkin saja bisa dipaksa, akan tetapi jika sudah perkara makanan bagaimana rasanya mulut Agni jika harus menerima semangkuk lagi tanpa Justin kurangi sedikit saja. Hingga sendawa itu tidak dapat dia tahan dan keluar begitu saja lantaran Justin terus memaksanya untuk menghabiskan bubur itu. Justin. Kamu panggil aku apa, Justin? Ceka, jangan bercanda. Usia kamu terlalu jauh untuk menyebutku dengan panggilan seperti itu, tolak Justin sedikit risih jika Agni memanggilnya hanya dengan sepotong nama saja. Pria itu lebih nyaman jika Agni memanggilnya seperti biasa karena dengan itu dia merasa berkuasa atas diri Agni. Om tidak punya rencana ya hari ini? Kerja atau pergi kemana begitu? Ini sudah siang loh, ucap Agni berusaha menyadarkan siapa tahu Justin lupa. Ada tentu saja, aku masih butuh uang untuk menghidupi kamu. Setelah ini aku siap-siap. Kamu tidak ada niat ikut kerja begitu? Ngapain ikut kerja? Aku bukan anak kecil. Ya bantu aku kerja, pijat punggung atau kepalaku. Cari nafkah itu melelahkan, Agni, ungkap Justin hiperbola padahal sama sekali tidak ada perjanjian bahwa dia harus menafkahi Agni sebagaimana dia maksudkan. Modus-modus para pemain mulai tercium dan Agni paham 100% jika pijatan di punggung akan berujung panjang dan hal itu tidak dapat Agni pungkiri, terlebih pria yang bersamanya ini adalah Justin Anderson. Sepertinya tidak bisa, Om. Aku juga ada urusan hari ini, jadi sepertinya aku juga akan keluar nanti siang. Kenapa baru bilang? Keluar kemana memangnya? Aku mau ambil semua barang-barang di rumah omku, aku tidak punya apa-apa di sini. Bra yang om beli kemarin ukurannya tidak ada yang pas, kebesaran semua. Sejujur itu dia mengutarakan alasan keluar rumah karena memang apa yang Justin beli kemarin hanya menerka dan membayangkan dengan mata. Nanti ukurannya pas sendiri, percaya padaku. Firasatku tidak pernah salah, Agni. Oh iya? Om tahu dari mana? Tanya Agni belum sama sekali menyadari kemana arah pembicaraan Justin. Biasanya begitu. Oh iya, aku tidak izinkan kamu pergi sendiri, akan kutemani tapi nanti malam saja ya, ucap Justin yang kini tampaknya mengalah dan mulai memasukkan sesuap demi sesuap bubur itu ke dalam mulutnya. Aku sendiri bis. No, jangan membantah. Kamu harus bersamaku, kita pergi setelah makan malam, paham? Ini adalah sebuah perintah, sifatnya mutlak dan tidak dapat digugat. Justin memahami bagaimana kegilaan Paman Agni, jelas saja dia tidak akan membiarkan wanita itu pergi sendirian entah apapun alasannya. Meski hari ini sedikit terlambat, akan tetapi Justin berusaha sebisa mungkin untuk serius dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak ingin menunda, dan tidak juga memiliki keinginan julukan teladan itu justru melekat dalam dirinya untuk waktu lama. Ya, meskipun memang Keivan tidak akan memecatnya, tetap saja Justin tidak bisa seenak dengkul menjalani tugasnya. Tepat jam makan siang, ketiga sahabat itu memiliki waktu untuk bisa bersama. Justin yang biasanya sedikit trauma dengan ajakan makan siang bersama itu pada akhirnya memilih setuju lantaran bos besar yang memang hidup dengan menciptakan hukum sendiri itu meminta dia dan Kenny untuk makan siang bersama. Sejak kapan dia suka tauge?
Ada yang aneh dengan Justin hari ini, makanan yang dia pesan sedikit berbeda dari biasanya. Tidak hanya memesan sayur-sayuran yang awalnya dia benci, akan tetapi Justin nekat makan kerang sementara dari yang mereka ketahui pria itu alergi makanan laut dan sejenisnya. Jas, Yakin makanannya itu? Kau alergi gila? Sedikit tidak masalah, Van. Kenny mengerutkan dahi dan bingung sendiri kenapa sahabatnya ini tampak berbeda. akan tetapi setelah Kenny ingat, dia sontak menyimpulkan kenapa pria itu memesan makanan yang seperti itu. Biarkan saja, Van. Mungkin dia ingin memperbaiki kualitas benihnya, ungkap Kenny dan hal itu sontak Van angguki seakan benar-benar setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kenny. Sudah berubah pikiran ternyata? Justin sudah siap jadi papa? Van biasanya tidak suka memancing emosi Justin, akan tetapi siang ini dia merasa berbeda dan benar-benar memiliki keinginan untuk membuat pria itu berteriak segera. Dasar pikiran kalian saja sempit. Aku makan ini karena semalam minum, puas. Minum. Masih zaman, Jas. Ada mainan di kamar, kenapa malah cari ke tempat itu lagi? Van benar-benar tidak habis pikir, kenapa bisa Justin meninggalkan Agni yang sudah dia tebus hampir 2 miliar itu. Aku tidak mencari wanita, Van. Hanya minum saja sedikit, Agni membuatku marah dan aku tidak punya cara melampiaskan emosiku selain minum kemarin. Jelas Justin tidak ingin Van salah tanggapan. Pernyataan paling bohong karena pada faktanya dia minum tidak hanya sedikit melainkan sampai mabuk. Tidak hanya itu, Justin juga tetap melampiaskan amarah pada Agni ketika dia kembali. Bacot. Jangan percaya, Van. Kau tidak lupa sedikit versi Justin, kan? Baru saja hendak percaya, Van mengurungkan niat dan mendadak lebih percaya Kenny dibandingkan Justin siang ini. Terlalu lama berbaur dengan Mikaela membuat Van lupa jika kemampuan Justin minum memang sudah di luar batas, apalagi ketika Justin sudah benar-benar mabuk. Jangan buat suasana jadi panas, Kenny. Aku pulang saja kah? Iya maaf, begitu saja marah. Duduk, Justin. Habiskan makananmu, siapa yang mau bayar nanti kalau kau pergi? Panik tentu saja, ini adalah kali pertama Justin berani mengancam akan pergi dan dia tidak sedang bercanda. Jika sebelumnya dia yang kerap ditinggal pergi sewaktu makan siang, kali ini berbeda dan Kenny dibuat ketar-ketir karena ulahnya. Haha sudah, kenapa kau sensi begini? Kenny bukannya kompor, tapi sebagai bentuk perhatiannya. Jika kau ingin spermamu berkualitas berhenti minum, Jas. Ini lagi, aku makan begini karena mabuk semalam. Milikku memang baik dari dulu, buktinya mantan istriku hamil walau mereka gugurkan begitu saja, ungkap Justin tengah mengelak dan tidak ingin memperlihatkan jika dirinya memang berusaha memperbaiki kualitas makanan demi kesuburannya. Ya sudah, lanjutkan makanmu. Aku mau video call Sonya saja, supaya makannya makin nafsu, ujar Kenny kemudian merogoh ponsel dan ini adalah sisi gelap dari hubungan pernikahan Kenny yang sangat mengganggu hidup Justin. Seakan di dunia ini hanya dia yang punya istri, padahal Van juga punya dan di mata Justin lebih cantik Hayla dari sudut manapun. Beberapa menit dia mencoba bertahan. Namun adegan suap-suapan online yang Kenny lakukan membuat Justin malu sendiri karena memang di restoran itu mereka tidak sendiri. Van, boleh aku tanya sesuatu? Mencoba mengalihkan perhatian dari tingkah menyebalkan Kenny, Justin memilih bertanya pada pria yang sedikit waras seperti Van. Ada satu hal yang membuat dia penasaran tentang sosok gadis belia seperti Agni. Pasangan yang lebih muda, apa dijamin akan penurut? Kau tidak sedang menipuku, kan? Jalani sendiri,
kau akan tahu seberapa penurutnya dia ketika sudah jadi pasanganmu. Terlebih lagi dia bisa menjaga perasaan kita sebagai laki-laki, Jas. Keivan sangat mendukung sahabatnya ini untuk menjalin hubungan serius. Meski dia pahami ini akan menjadi yang ketiga, akan tetapi tidak ada salahnya mencoba karena memang pernikahan Justin yang pertama dan kedua memang gagal akibat keegoisan pihak wanita, bukan Justin sebenarnya. Serius, Van. Tadi pagi aku marah karena dia keluar dan menemui driver dengan pakaian seksinya. Dan kau tahu, dia punya 1000 jawaban yang membuat aku kembali berada di posisi salah. Apa Mikaela begitu? Sekarang katakan padaku sejujur-jujurnya, apa benar anak kecil seperti dia lebih penurut? Jika Keivan jawab jujur seberapa bebalnya seorang Mikaela yang bahkan berani menentang papanya sendiri, kemungkinan besar keinginan Justin untuk menikah akan hilang dalam sekejap karena Justin memang tidak suka wanita pembangkang. Memilih jalan aman, Keivan hanya ingin Justin mengetahui hal-hal yang manisnya saja, itu lebih baik untuk semua pihak. Serius, kau lihat bagaimana wajahku setelah menikahi Haila, kan? Setiap detik kau akan dibuat bahagia. Punya pasangan lebih muda itu seperti punya adik sebenarnya. Tapi kita lebih bebas saja karena dia bisa diajak melakukan segalanya, ujar Keivan meyakinkan Justin dan sangat berharap pria itu tidak akan mengurungkan niatnya kali ini. Manis sekali kedengarannya, apa mungkin karena permulaan makanya belum terlalu penurut ya?